Menjelajahi dunia perusahaan multinasional. Di era globalisasi ini, kita tidak asing lagi dengan istilah perusahaan multinasional. Tapi, tahukah kamu apa sebenarnya perusahaan multinasional itu dan bagaimana pengaruhnya terhadap dunia? Bayangkan, sebuah perusahaan raksasa yang memiliki jangkauan mendunia, menjangkau berbagai negara dan benua. Di sanalah kamu akan menemukan perusahaan multinasional, sebuah entitas bisnis yang didirikan dari satu negara, namun memiliki kantor, pabrik, dan cabang di berbagai negara lain. Perusahaan-perusahaan ini bagaikan gurita dengan tentakel yang panjang, mendominasi berbagai industri dan mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Salah satunya ada Unilever sebagai contoh perusahaan raksasa multinasional yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Bagaimana perusahaan multinasional beroperasi? Perusahaan multinasional biasanya memiliki kantor pusat di negara asal, di mana mereka mengatur strategi dan kebijakan global. Cabang-cabang di berbagai negara kemudian menjalankan operasi bisnis sesuai dengan kondisi dan peraturan setempat. Keberhasilan perusahaan multinasional terletak pada kemampuan mereka untuk beradaptasi dan berinovasi. Mereka selalu mencari peluang baru di pasar global, memanfaatkan teknologi terbaru, dan mengembangkan produk serta layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di berbagai negara. Apa saja dampak dari perusahaan multinasional? Perusahaan multinasional membawa banyak pengaruh, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, mereka membuka lapangan pekerjaan, mendorong transfer teknologi, dan meningkatkan investasi asing. Di sisi lain, mereka juga dapat mendominasi pasar, mengeksploitasi sumber daya alam, dan menimbulkan dampak lingkungan yang negatif. Pemerintah di berbagai negara memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi kegiatan perusahaan multinasional. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka beroperasi secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat setempat. Namun, pada November 2023, Majelis Ulama Indonesia menyerukan boikot produk Unilever karena diduga mendukung Israel dalam konflik Palestina. Hal ini memicu gerakan boikot di media sosial dan masyarakat dengan seruan untuk tidak membeli produk Unilever seperti Pepsodent, Sunsilk, Royco, dan Bangu. PT Unilever Indonesia Terbuka meraih penjualan bersih 38,6 triliun pada tahun 2023, turun 6,3% dibanding tahun 2022. Dalam periode yang sama, laba emiten Unilever ini juga turun 10,5% menjadi 4,8 triliun seperti yang terlihat pada grafik. Menurut manajemen perusahaan, penurunan kinerja ini dipengaruhi oleh sentimen geopolitik. Masifnya serangan Israel ke Palestina sejak 7 Oktober 2023 menggerakkan aksi solidaritas warga dunia. Salah satu aksi yang cukup besar adalah pemboikotan terhadap produk-produk yang dianggap mendukung Israel. Gerakan boikot ini memasukkan Unilever ke dalam jajaran perusahaan yang diserukan untuk diboikot. Unilever dinilai punya sejarah yang cukup panjang mendukung agresi Israel ke Palestina. Pergerakan saham Unilever ini mengalami kenaikan dan penurunan seperti saham lainnya. Pencapaian tertinggi Unilever selama Oktober sampai November ini terjadi pada perdagangan 25 Oktober 2023 yang sebesar Rp4,80 per saham. Namun setelahnya, harga saham sempat terjun bebas. Rinciannya pada tanggal 27 Oktober 2023 tercatat sebesar Rp3.980.000, turun menjadi Rp3.790.000 pada tanggal 30 Oktober. Setelah itu, turun lagi menjadi Rp3.620.000 pada 31 Oktober 2023, lalu turun lagi menjadi Rp3.580.000 pada 1 November 2023. Meski pada perdagangan 2 November 2023 menguat tipis menjadi Rp3.590.000, Unilever baru mengalami 3 kali kenaikan sepanjang 1-13 November 2023. Data terakhir pun tercatat sebesar Rp3.530.000 pada perdagangan Senin 13 November 2023, turun dari sebelumnya yang sebesar Rp3.590.000 per saham pada perdagangan Jumat 10 November 2023. Dampak dari pemboikotan produk Unilever.
Meskipun Unilever telah membantah tuduhan tersebut dan menyatakan netralisasinya dalam konflik Israel-Palestina, boikot telah berdampak pada omset penjualan di Indonesia. Pada kuartal pertama 2024, Unilever mencatat penurunan penjualan sebesar 5% di Indonesia. Penurunan ini dikaitkan dengan boikot, meskipun Unilever juga menyatakan bahwa faktor lain seperti kondisi ekonomi makro juga turut berkontribusi.